Ini adalah flagship dengan spek kamera terbaik yang bisa Anda dapatkan resmi di Indonesia. Kenapa? Yap, kami akan tunjukkan apakah device ini cocok buat Anda. Karena memang belakangan ini Vivo kembali naik daun. Ditambah rilis foldable pertamanya Vivo yang resmi rilis di Indonesia. Apakah Vivo X100 Pro ini cocok buat Anda? Kami akan tunjukkan apakah flagship terbaru dari Vivo, kelebihan dan kekurangannya. Yuk kita mulai. Nah, yang membuat sebuah flagship itu layak beli apa aja sih? Oke, pertama, fisik. Bentuk kamera bump yang sudah layaknya sebuah Ultra dari Tiongkok, ya termasuk salah satu flagship yang lumayan beratnya, namun bentuknya amat menarik. Dengan desain kamera bump ini berbahan aerospace grade stainless steel, halo design yang sebenarnya tidak terlihat simetris, namun terlihat amat artistik dengan tekstur sunburst. Walaupun ya, ini membuat debu, jadi susah dibersihkan di bagian bulatannya ini. Dan yang spesial, Vivo membenamkan teknologi baterai baru, Blue Volt Battery, menggunakan bahan graphite sehingga muat 5400 di bodi selayak sebuah flagship ini. Lalu juga 120 watt Vivo Flash Charge yang bisa ngecas dari 1%. Setelah 15 menit, udah 59%. Lalu setelah 30 menit, udah mau full dong. Dan full dalam 31 menitan. Gokil! Lalu, pasti sebagian dari Anda meragukan soal MediaTek. Oke, Vivo X100 Pro ini menggunakan Dimensity 9300. Chipset ini pun yang digunakan kemarin ketika kami ke event Computex di Taipei. Kami melihat demo-demo AI di showcase MediaTek tahun ini. Terlihat bahwa Dimensity 9300 sudah amat feature-proof. Bisa generate AI secara offline. Jadi secara hardware ini udah aman. Tinggal Vivo Global dan Indonesia nantinya akan membeberkan fitur-fitur AI yang lain melalui firmware update. Jadi MediaTek udah nggak bisa diragukan lagi sekarang. Performanya gimana? Ini perbandingan performa antara chipset yang resmi di Indonesia. Lalu layarnya? Ya pasti beberapa dari Anda tidak menyukai layar curve macam ini. Namun kebalikan dari kami justru suka sekali dengan layar curve. Layarnya flagship banget. Support widefine di DRM level 1, Netflix juga support HDR10, walau belum Dolby Vision, refresh rate udah variabel yang bisa sampai 1 Hz. Dan resolusinya Anda bisa sampai sebesar ini. Gimana kecerahannya? Kita tes brightness maksimal dalam ruang dapat segini. Kita simulisasikan matahari dapat segini. Lalu kita setel video HDR dapat, wow, tinggi kali ini. Kita simulasikan matahari, gila. Sadis ini mah. Ini memang salah satu layar terbaik yang pernah kami tes. Anda bisa menikmati konten dalam keadaan apapun dengan handphone ini. Mantap Vivo. Kameranya 50 megapiksel semua, wide Zeiss 1-inch sensor IMX989 yang terbaik saat ini, karena besaran sensornya dan hasil natural bokehnya nice banget. Karena 50 megapiksel dan 1 inci, Anda bisa crop sampai segini. Masih detail, dan lihatlah hasil natural bokeh dari sensor 1 incinya ini. Gokil sangat, dan ada periskop yang tidak mengotak. Ini bener sekali Vivo, di luaran periskopnya dibuat membulat, yang menghasilkan natural bokeh yang jadinya tidak terlalu kotak banget. Nice move Vivo. Lalu ultrawide atau super wide angle-nya berautofokus, jadi Anda bisa ambil makro deket-deket. Nah asiknya, kamera periskopnya ini bisa telemakro, yang kami tes. Ini bisa fokus hingga segini sentimeter loh. Ini mantep banget untuk ambil tumbuhan atau binatang dari jarak yang aman. Ini periskop terbaik yang bisa Anda beli secara resmi di Indonesia. Selain itu, Anda bisa foto masih detail dengan jarak segini. Nice banget Vivo. Bener-bener, ini menggunakan lensa apokromatik
dari Zeiss. Dan juga perbedaan warna yang amat sangat minim yang dihasilkan ketiga kameranya. Anda pun bisa ganti ton warna dasar, mau vivid, textured, dan Zeiss natural. Yang macam ini perbedaan warnanya. Dan seperti halnya Vivo memberikan filter-filter yang sangat amat banyak pilihannya, yang bisa membuat foto maupun video jadi lebih dramatis lagi. Di mode foto, Anda bisa ganti-ganti filter sesuai yang kalian pilih. Di mode portrait juga sekarang bernama Zeiss Multifocal Portrait. Kenapa multifocal? Anda bisa ambil portrait mode di 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, dan 100mm. Lalu efek bokehnya pun juga bisa Anda ganti-ganti sesuai ciri khas bokeh lensa-lensanya Zeiss. Udah gitu Anda bisa ganti-ganti stylenya mau kayak apa. Dan untuk kamera depan beda dong stylenya yang diberikan. Gokil. Ini salah satu hasil potret yang terbaik sih. Karena prosesnya juga amat cepat. Dan Anda pun bisa tersenyum melihat hasilnya. Dan gak hanya foto orang, kucing pun juga. Ini benar-benar tidak dapat diremehkan Vivo ini. Dan Anda pun bisa ganti fokusnya di galeri. Dan dirubah kedalaman bokehnya. Beautification yang amat lengkap. Ini anak kami lagi puber pun nggak akan malu ketika difoto. Di mode night mode-nya pun ada berbagai macam pilihan filternya. Lalu ini ada mode snapshot. Ini kami coba foto objek cepat. Wah gokil, bisa ketangkep dong. Lagi dalam kereta cepat pun juga, wah mantap, bisa ketangkep dengan sempurna gini. Pun Anda bisa pakai telenya, nice. Lalu ada super moon mode, ini Anda bisa foto bulan yang tadinya kecil, bisa jadi besar bulannya, dan bisa pakai tele juga. Jadi Anda bisa ambil gambar scenery jadi lebih pleasing. Karena bulannya terlihat besar. Walaupun tanpa super moon mode, Anda bisa zoom dan foto bulan dengan sangat baik. Dan Vivo katanya terbaik ambil sunset. Ya kita coba aja. Ini sunset. Yep, kami merasakan sih. Ini warna yang dihasilkan amazing. Benar-benar sesuai yang Vivo bilang. Nggak percaya? Kita coba lawan buah-buahan terbaru dan terbesar. Ini hasilnya. Warnanya benar-benar natural yang Vivo dan Zeiss berikan ini. Oke, sekarang kita ke videonya. Akhirnya kamera depan bisa rekam 4K dong, dan sampai 60 fps loh. Yang seperti halnya Vivo ada vocal enhancement-nya. Ini sampel kamera depan dari Vivo X100 Pro. Ini lagi keadaan berangin dan ada suara azan, suara motor. Gimana penangkapan suaranya? Ini tanpa noise reduction ya. Sekarang nyalain noise reduction-nya. Yes, ambient noise reduction dinonaktifkan. Ini kondisi berangin, motor dan azan lagi berkumandang. Gimana hasil penangkapan suaranya? Ini dengan noise reduction, ini tanpa noise reduction. Ini hasil penangkapan suaranya. Namun sayang, dia agak mementingkan kecerahan muka. Jadi backgroundnya terabaikan. Jadi Anda harus adjust exposure lebih rendah agar dapat background yang kontras. I can feel it down my toes. You don't feel your way too low. Thought you got away with a show. Too bad I won't. Tapi overall kamera depan ini masih sangat amat reliable untuk Anda gunakan. Lalu kamera belakangnya juga bisa rekam hingga 4K 60 yang bisa ganti-ganti kamera dong. Namun kalau Anda turunkan jadi 4K 30, Anda bisa ganti hingga kamera depan. I can feel it when you come home at night. Dan pergantiannya ini pun amat sangat smooth. Ini untuk Android salah satu yang terbaik perpindahannya. Dan ada shortcut zoom-nya. Jadi udah nggak slider lagi. Oh iya, pun juga bisa rekam 8K 30 fps yang stabil. Dan kami pun sudah coba merekam dengan format 8K sekitar 15 menitan, dan ini tampilannya. Ini keren sih, jadi tidak menambah panas di handphonenya. Dan rekamannya aman banget. Anda lihat sampelnya di video tap tombol i di kanan atas. Dan yang pertama untuk handphone Android adalah
Cinematic Portrait. Ini benar-benar terbaik. Basicnya adalah video portrait biasa, tapi Anda bisa gonta-ganti fokus. Dan ini secara app dibuat amat sangat baik lagi. Dan ini direkam 4K dong. Pun juga setelah rekam, Anda bisa edit lagi mau fokusnya kemana. Nice banget kan? Yap, ini pun juga berkat adanya chip V3-nya Vivo. Dia yang bertugas mengkalkulasi ini semua. Mantap jiwa Denny fitur. Pun juga bisa untuk kamera depan, namun hanya terbatas di Full HD. Lalu gimana kalau kita bandingkan dengan buah-buahan terbaru dan terbesar? Tapi nanti dulu ya, kita bahas stabilisasinya dulu. Ini by far adalah kamera wide dengan jitter paling minimal yang bisa Anda beli resmi di Indonesia. Yep, Anda bisa rekam dengan keadaan low light gini dengan amat sangat minim sekali jitternya. Ya sudah pasti kalau pindah ke ultrawide akan lebih terasa. Tapi gokil sekali kamera wide-nya ini. Ini 1 inci loh besarannya. Dan kamera telenya, gila ini sambil jalan loh. Masih bisa stabil dan amat minim jitter. Lalu ada mode slow motion yang bisa rekam 80 frame per second di HD dan 240 frame per second di Full HD. Yang kami sangat amat menyayangkan, kenapa tidak bisa slow motion menggunakan kamera telenya? Ya mudah-mudahan ini didengar dan dikabulkan ya, aminin aja. Oke, sekarang kita bandingkan cinematic portrait antara kedua handphone ini. Yang kami rasakan, kenapa buah-buahan jadi terlihat soft banget ya? Apalagi kamera depan, Vivo hanya Full HD loh. Lalu kita coba bandingkan kestabilan low light-nya. Yes, Anda bisa lihat sendiri. Kenapa tadi kami bilang seperti itu? Vivo bisa mengalahkan kestabilan sensor shift. Ini gokil sih, teknologi OIS yang Vivo berikan di sensor 1 inchinya. Kami fan Vivo, kami fan. Dan ini pindah ke 2 kali. Lalu buah-buahan 5 kali dan Vivo 4,3 kali. Lihat kestabilannya sambil jalan loh ini. Gila. Lalu kami bandingkan juga kamera depannya. Anda bisa nilai sendiri dari hasilnya ini. Dan ini bagaimana Zeiss dapat meminimalkan flare tanpa mengorbankan kebeningan lensa. Terbaik sih coating T-Star-nya Zeiss ini. Dan overall Anda bisa lihat hasil video Vivo X100 Pro ini di video kami yang ini. Anda bisa nilai sendiri hasil videonya di situ. Kami cuma bisa bilang Vivo memberikan rekaman yang amat reliable untuk bisa Anda gunakan ketika liburan ataupun untuk kerjaan Anda. Lalu speakernya bagaimana? Yuk kita dengar. Memang bukan speaker yang terbesar, namun Anda masih notice low yang lumayan terdengar. Ini membuat menikmati konten di keadaan sunyi jadi makin enak. Dan stereo yang amat mirip kiri dan kanannya. Lalu vibrasi motornya yang agak kurang terasa, namun masih cukup lah. Oke, overall, saat ini Vivo X100 Pro adalah smartphone flagship the best untuk dalam segi spek kameranya. Stabilnya parah, bahkan mengalahkan buah-buahan. Layarnya pun juga aman sangat, baterainya juga irit. Namun sudah pasti banyak di antara Anda yang belum terbiasa dengan UI-nya Vivo, yaitu Vantage OS. Ya memang, kami pun sekarang menggunakan daily driver. Ya ini kami pakai X100 Ultra, yang memang ini bukan Vantage OS, tapi Origin OS. Versi China pula, tapi memang sangat amat mirip antara kedua OS itu. Dan kami pun sekarang sudah mulai terbiasa dengan tampilannya. Jadi ya, kalau kami bilang, kalau Anda ingin pakai flagship dengan spek kamera terbaik yang resmi sekarang,
Anda harus coba dulu. Kami yakin pasti Anda akan terbiasa dengan sendirinya, yang malah jadi membuat tampilan OS lain jadi terlihat biasa aja. Jadi, langsung cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Mohon tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe channel kami Motor Movie dan Om Mobi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton.